Hola movie gengs, masih galau kemarau aja nih. Kali ini kita merangkum film bergenre komedi fantasy horor berjudul Dark Shadows, tentang seorang pria yang menyakiti hati penyihir lalu dikutuknya menjadi vampir. Dia sudah dikubur selama 200 tahun lalu kembali ke rumahnya di abad ke-20. Penyihir itu pun tak henti-hentinya membalas dendam. Gimana kisahnya? Yuk cus! Pada tahun 1760, keluarga Collins meninggalkan Liverpool untuk berlayar menuju Maine, New England di benua Amerika untuk memperluas kejayaan keluarganya. Mereka sukses membangun kerajaan bisnis perikanan di sana hingga membuat kota sendiri dinamai Collinsport. Dan juga mereka membuat mansion mewah dinamai Collinswood. Meskipun kejayaannya terus berkembang, pemiliknya memastikan anak lelakinya yang bernama Barnabas Collins dibesarkan dengan prinsip keluarga adalah paling utama. 15 tahun kemudian, Barnabas berhubungan dengan salah satu pelayan keluarga, Angelique, yang mana adalah seorang penyihir. Ketika Angelique meminta cinta, Barnabas mengatakan bahwa dia tidak merasakan perasaan itu padanya. Karena sakit hati, Angelique membalas dendam dengan menggunakan mantranya untuk membunuh ayah ibu Barnabas. Barnabas mencurigai sesuatu yang janggal dalam kematian ayah ibunya. Lalu dia mulai mempelajari ilmu hitam. Di sana dia memulai hubungan dengan perempuan cantik bernama Josette. Angelique mendengarkan mereka mendeklarasikan cinta mereka masing-masing, dan Angelique pun cemburu. Lalu dia menggunakan mantranya lagi untuk membuat Josette melompat di jurang. Barnabas menyusulnya untuk menyelamatkan Josette, tapi dia selamat karena Angelique sudah mengutuknya menjadi vampir agar penderitaannya tidak pernah berakhir. Angelique menghasut seluruh warga kota untuk melawan Barnabas dan mengatakan bahwa dia adalah seorang vampir. Lalu orang-orang itu menangkap dan mengunci Barnabas di peti mati dan menguburnya di dalam hutan. Di tahun 1972, Victoria sedang melakukan perjalanannya dalam kereta. Dia hendak menuju Collinsport untuk melamar kerja sebagai pengasuh. Victoria bukanlah nama asli, karena dia kabur dari rumah sakit jiwa dan tidak mau orang lain mengetahui identitas aslinya. Jadi dia memutuskan untuk mengambil nama Victoria dari poster di dalam kereta. Tiba di Collinsport, dia disambut oleh Willy, sang penjaga mansion. Willy menjelaskan bahwa di mansion itu sedang tidak dalam keadaan baik. Butuh banyak perbaikan, tetapi sekarang hanya ada dia dan Mr. Johnson. Ketika itu, Elizabeth Collins Stoddard, ibu kepala rumah tangga, menjelaskan tentang apa saja pekerjaan Victoria. Hanya ada 7 penghuni yang tinggal di sana termasuk pelayan. Ada beberapa area di mansion itu yang mereka tak gunakan lagi. Akhirnya pun Victoria diterima kerja di sana. Saat makan malam, Victoria bertemu dengan semua anggota keluarga Collins. Ada kakak Elizabeth bernama Roger, dan anak remaja Elizabeth bernama Caroline. Lalu ada anak lelaki Roger bernama David Collins yang masih depresi setelah ditinggal mati ibunya ketika masih berusia 5 tahun. David berpikir bahwa dia dapat melihat arwah ibunya. Dan ada Dr. Julia Hoffman, sang psikiater yang direkrut untuk masalah David. Victoria yang bersimpati dengan David mengatakan pada David jika dia juga percaya hantu. Beberapa saat kemudian ketika Victoria hendak tidur, dia melihat Josette, hantu di lorong rumah. Josette berkata bahwa dia akan datang, lalu dia mengitari lampu lilin beberapa kali lalu menghilang. Sementara itu di dalam hutan, pekerja konstruksi sedang membangun McDonald. Pekerjanya menggali tanah dan menemukan peti mati Barnabas. Mereka membukanya untuk melihat di dalamnya. Dan akhirnya Barnabas pun bebas. Kelaparannya selama beberapa dekade membuatnya membunuh semua pekerja di sana. Lalu dia berjalan menuju mansionnya. Dia melihat ke sana kemari karena bingung dengan teknologi dan busana modern yang dikenakan oleh penduduk. Sesampainya di mansion, dia bertemu dengan Willy dan menghipnotisnya untuk mendapatkan semua informasi. Barnabas juga meminta Willy untuk membersihkannya sebelum masuk ke dalam mansion. Ketika memperkenalkan diri pada anak-anak, Elizabeth menyela dan meminta berbicara 4 mata. Alice mengatakan bahwa dia tidak mempercayai tentang mitos-mitos sihir keluarga. Barnabas pun membuktikan bahwa dia berkata jujur. Dia membuka ruang rahasia yang Elizabeth pun tidak pernah mengetahuinya.
Barnabas berjanji akan mengembalikan lagi kejayaan keluarga dari harta karun rahasia keluarga di ruangan itu. Elizabeth menyetujui kehadirannya dalam keluarga dengan satu syarat bahwa tidak boleh satu orang pun tahu bahwa Barnabas adalah seorang vampir. Pada hari berikutnya saat sedang sarapan, Alice memperkenalkan pada semua penghuni rumah itu bahwa Barnabas adalah keturunan ketiga keluarga Collins. Alice menjelaskan bahwa bisnis perikanan keluarga kini sudah diambil alih oleh Angel Bay Seafood. Saat itu Victoria memasuki ruangan dan Barnabas tidak bisa menahan diri untuk menggodanya karena Victoria mirip sekali dengan Joseph. Di scene lain diperlihatkan bahwa Angelique masih hidup dengan nama Angie Bouchard. Sekarang dia menjadi pendiri dan CEO Angel Bay Seafood. Ketika karyawannya menceritakan tentang kecelakaan yang terjadi di hutan, dia bergegas ke lokasi. Angelique melihat peti mati Barnabas sudah terbuka. Tidak membuang waktu, dia bergegas menuju Collinswood untuk menemui Barnabas. Lalu dia membawanya untuk berbicara empat mata. Setelah pintu ditutup, Angelique menciumnya dan mengatakan bahwa Collinswood adalah milik Angel Bay. Dia membangun perusahaannya dengan tujuan untuk menghancurkan keluarga Collins. Seluruh penduduk kota menghormati Angelique sebagai pemimpin ketika Collins sudah terlupakan. Setelah kepergian Angelique, Barnabas mengatakan kekhawatirannya kepada Alice. Alice mengatakan apapun yang terjadi di masa lalu, Barnabas selalu berjuang dan bertekad keras. Keluarganya sekarang membutuhkannya, jadi Barnabas harus juga berjuang lagi sekarang. Kata-kata Alice menginspirasinya untuk kembali memanfaatkan energinya membangun kembali kejayaan keluarga. Setelah menjual harta benda dari ruang rahasia, Barnabas merekrut orang-orang untuk merenovasi ulang mansion dan membangun ulang perusahaan perikanan. Dengan bantuan payung hitam, kacamata, dan topi, dia bisa berjalan keluar pada siang hari. Tetapi dia kesulitan menemukan tempat tidur yang nyaman. Lalu akhirnya dia menyuruh pelayannya untuk membawa peti mati lamanya. Ketika perusahaannya sudah mulai berjalan, dia merekrut nelayan dengan menghipnotis kapten pekerja Angelique untuk bekerja kepadanya. Dia memanfaatkan waktu senggangnya mempelajari teknologi dan menghabiskan waktu bersama Victoria. Suatu malam setelah Roger melihatnya keluar dari ruang rahasia, Barnabas ketahuan oleh Julia yang berpikir bahwa Barnabas bersikap sangat aneh. Julia mengundangnya untuk datang ke kantornya. Julia menghipnotisnya untuk mendapatkan pengakuan rahasia Barnabas. Lalu dia meninggalkan Barnabas dan berteriak pada Alice karena merahasiakan informasi tentang Barnabas selama ini. Elizabeth meyakinkan Julia untuk tidak melapor polisi. Justru seharusnya Julia terpesona dan bisa mempelajarinya. Di sisi lain, Barnabas bertanya pada Caroline tentang bagaimana merayu wanita zaman sekarang. Caroline menjawab agar Barnabas membuang semua sifat kunonya dan pergi keluar dengan orang-orang yang kekinian. Jadi Barnabas akhirnya bergaul dan merokok bersama orang-orang hippie di hutan. Ketika teman perempuannya berkata bahwa mereka hanya ingin cinta, Barnabas membunuh mereka semua untuk memberi makan perutnya. Pada hari berikutnya, Julie memberi transfusi darah untuk melihat apakah bisa menyembuhkan Barnabas menjadi manusia kembali. Saat Victoria dan Barnabas sedang berjalan-jalan, keduanya sudah mulai dekat satu sama lain. Pada scene lain, Angelique sedang marah mengetahui perusahaan Collins mulai bangkit. Tapi para anggota perusahaan menjadi bingung karena Angel Bay masih memegang kendali 95% profit. Angelique mengatakan masalah harga diri dan kehormatan keluarganya yang sudah membangun perusahaan setelah Collins hancur. Angelique mengadakan pertemuan dengan Barnabas dan menawarinya untuk membeli perusahaan. Tapi Barnabas menolak. Angelique mengancam akan membunuh Victoria jika Barnabas tidak memenuhi permintaannya. Akhirnya Barnabas pun menyerah. Mereka bercinta dengan brutal. Setelah selesai, dia menyadari kesalahannya dulu, tapi tidak bisa bersama dengan Angelique. Lalu Angelique berjanji untuk menghancurkan hidupnya. Barnabas hendak melanjutkan transfusi darahnya ketika Victoria mulai bermimpi tentang hantu Josette kecil, dan orang tua Josette mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Ketika terbangun, arwah Josette kembali menghantuinya untuk meminta tolong lalu menghilang. Keesokan harinya, Barnabas mengumumkan bahwa dia akan mengadakan pesta besar di mansion agar penduduk tahu bahwa keluarga Collins sudah kembali. Barnabas memenuhi janjinya pada Caroline agar Alice Cooper bernyanyi pada pesta mereka. Karena tidak suka musik, Barnabas akhirnya berjalan-jalan sekeliling rumah.
Dia bertemu dengan David yang sedang berada di depan ruang pintu jas tamu. Karena ayahnya menyuruhnya berjaga beberapa saat dan tidak membiarkan orang lain masuk. Karena curiga, Barna memanjat dinding dari luar dan mengintip Roger di dalam ruang sedang bercocok tanam dengan pelayan dan mencuri dompet dari jas tamu. Selanjutnya, Barna bertemu dengan Victoria yang berada di balkon. Dia mengatakan bahwa dia tahu perasaan Barna untuknya. Dia merasa dia bisa mengatakan tentang segalanya dan dia juga merasa mengenal Barna sudah lama. Victoria mengaku bahwa selalu ada yang menariknya untuk datang ke Collinswood. Ketika Barna mencoba menciumnya, dia refleks mendorong Barna karena itu adalah ciuman pertamanya. Lalu Victoria memulai cerita-ceritanya. Victoria menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam rumah sakit jiwa, hanya dengan dokter dan arwah Josette yang menemaninya. Dia sudah melalui berbagai treatment menyakitkan untuk menyembuhkannya, tapi dia tidak menyerah. Dan suatu hari, dia dapat melarikan diri dari jendela. Ketika mencari tempat tinggal, Josette menunjukkan tulisan di koran mengenai keluarga Collins yang sedang mencari pengasuh anak. Dia tahu apa yang harus dia lakukan saat itu. Dia merasa di rumah saat berada di Collinswood, dan dia menyatakan perasaannya pada Barnabas, lalu Victoria mencium Barnabas. Hal ini dilihat Angelique yang sudah datang pada pesta. Sekarang dia benar-benar marah. Pada hari selanjutnya, Barnabas pergi menemui Julia dengan tujuan untuk pengobatan menjadi manusia lagi. Namun dia memergoki Julia sedang mentransfusikan darah vampirnya ke dalam tubuh Julia sendiri agar Julia immortal. Sebagai hukuman karena pengkhianatannya, Barnabas menggigit dan membunuh Julia. Taring Julia keluar. Lalu Barna meminta Willy untuk mengantarnya ke tengah laut untuk menenggelamkan Julia dengan batu bata. Pada scene selanjutnya, Barna memergoki Roger sedang mencoba membuka pintu ruang rahasia di mana harta benda disimpan di sana. Lalu dia memutuskan memberi pilihan pada Roger untuk menjadi ayah yang baik bagi David, atau dia bisa mengambil uang yang ditawarkan Barna dan pergi selamanya dari tempat itu. Roger memilih uang dan pergi meninggalkan mansion serta menghancurkan hati David. David kembali ke kamarnya tanpa sengaja menendang tangga yang sedang digunakan Willy memperbaiki bola lampu, dan akhirnya pun terjatuh. Dengan cepat Barna menyelamatkan David dan berhenti tepat pada sinar matahari masuk. Api pun membakar jas Barnabas. Sekarang semua penghuni rumah tahu bahwa Barnabas adalah seorang vampir. David dan Victoria berlari karena takut. Dengan putus asa, Barna menemui Angelique yang menolak menghilangkan kutukannya. Dia mengakui bahwa hal itu membuat dia membunuh Julia. Akhirnya Angelique memberinya tawaran untuk bekerja sama dan menjadi pasangan kekasih, atau dia akan memasukkannya lagi ke dalam peti mati. Barnabas berlalu dan mengatainya untuk pergi ke neraka. Ketika membuka pintu, karyawan Angelique sudah menunggunya dengan peti mati terbuka. Angelique lalu mendorongnya masuk. Setelah merantainya, mereka memasukkan Barnabas dan meninggalkannya di pemakaman. Setelah mengucapkan mantra, gedung perusahaan Collins pun meledak. Beberapa saat kemudian, David mendapatkan bisikan dari arwah ibunya bahwa Barnabas berbahaya. David mulai mencari tahu tentang Barnabas, dan pada akhirnya dia menemukan Barnabas di pemakaman. Kembali pada warga kota, mereka menyaksikan polisi dan pemadam kebakaran menangani ledakan gedung Collins. Angelique muncul dan memberi rekaman ketika Barnabas mengakui telah membunuh Julia. Dia menggunakan ini untuk memprovokasi penduduk. Warga yang marah bersama dengan polisi serta Angelique mendatangi Collinswood setelah itu. Barnabas yang sudah keluar dari peti pun akhirnya datang dan mengaku bahwa dia tidak melakukan itu semua pada keluarganya. Polisi menembaknya tetapi jelas tidak terjadi apa-apa dengan Barnabas. Barna langsung menggigit Angelique di depan warga untuk membuktikan bahwa Angelique juga seorang monster. Sheriff membubarkan massa saat itu juga. Barnabas mulai bertarung dengan Angelique dibantu oleh senapan Elizabeth dan juga Caroline yang ternyata membuka jati diri sebagai manusia serigala. Namun sayangnya, kekuatan Barna dan serigala tidak sebanding dengan kekuatan sihir Angelique. Angelique membuat semua properti rumah menyerang keluarga Collins. Angelique mengakui bahwa dialah yang membunuh ayah dan ibu Barnabas, membunuh ibu David dan juga membuat Caroline menjadi serigala dari sejak bayi. David muncul dan mengirim arwah ibunya menyerang Angelique. Ibu David melemparnya pada lampu lilin besar dan akhirnya terjatuh ke lantai. Angelique pun akhirnya tewas terbunuh.
Saat semua keluarga meninggalkan mansion karena terbakar, Barnabas memberi ucapan selamat tinggal pada Angelique. Si penyihir akhirnya mati setelah Angelique mengambil jantungnya dan memberikannya pada Barnabas. Tapi jantung itu akhirnya menjadi debu. Barnabas bergegas mencari Victoria yang tidak terlihat di mana-mana. Ibu David mengatakan bahwa Victoria berada di atas jurang. Barnabas mencoba menyelamatkan Victoria. Victoria berkata bahwa dia hanyalah manusia yang hidup dengan cahaya, sementara Barnabas hidup dengan kegelapan, jadi mereka tidak bisa bersatu selamanya. Pemikiran itu membuat Victoria depresi dan akhirnya melompat ke jurang. Sama seperti kejadian Josette, Barnabas menyusulnya, namun kali ini dia menggigit Victoria agar menjadi vampir sebelum dia sampai ke tanah. Akhirnya mereka pun bisa bersama selamanya. Di akhir scene, kita diperlihatkan Julia di dalam laut membuka matanya dan menjadi vampir. Cerita pun berakhir. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.